Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyya bittaqullah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Selaku khatib tidak lupa untuk mengingatkan khususnya kepada kami pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah, marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia tidak bisa lepas dari perkara rezeki. Karena rezeki menjadi sarana kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berikhtiar dan menjemput rezeki tersebut. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Quran surah Hud ayat 6. Dan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang proses penciptaan manusia, di mana summa yursalul malaku fayanfuku fihi ruha wa yumaru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kemudian diutus malaikat Jibril untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir, di mana ada takdir rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Muslim. Ada kalanya sebagian dari kita beranggapan bahwa rezeki adalah sebatas harta dunia saja. Padahal sebenarnya rezeki memiliki makna yang luas, yaitu semua pemberian Allah
yang dianugerahkan kepada hambanya, sehingga harta merupakan sebagian dari rezeki dan bukan satu-satunya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, rambu-rambu kita dalam mengupayakan rezeki adalah barokah. Barokah menurut ulama bermakna ziyadatul khair, artinya bertambah kebaikan. Secara sederhana, harta dikatakan barokah kalau harta tersebut menambah kebaikan. Kebaikan yang hakiki adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, harta kita dikatakan barokah kalau harta itu mengantarkan barokah, kalau harta itu mengantarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengatakan bahwa jika mendapat harta banyak tidak pernah sakit, anak-anaknya pintar, maka disebut mendapat harta yang barokah. Padahal bukan ukurannya, padahal bukan itu ukurannya. Kalau ada orang diberikan kenikmatan yang banyak tetapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru itu menjadi petaka baginya. Dalam agama disebut istidraj. Dalam syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi disebutkan barokah memiliki dua arti, di mana pertama tumbuh, berkembang atau bertambah. Terus yang kedua kebaikan yang berkesinambungan. Nah, menurut Imam Nawawi, asal makna barokah ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Kebaikan adalah syarat mutlak keberkahan suatu rezeki. Maka untuk mendapatkan rezeki yang barokah, kita dituntut untuk mengusahakan dengan cara yang baik, menggunakan harta untuk kebaikan sesuai aturan agama dan memenuhi hak agama, itu berupa zakat. Kata kunci untuk mengupayakan rezeki yang barokah adalah mencari sampai penggunaan untuk tidak melanggar syariat agama. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan berbagai rumus dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan rezeki yang melimpah sekaligus barokah, sebagaimana ya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzi yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Di mana ayat di atas itu memberikan pencerahan kepada kita bagaimana cara mengupayakan harta melimpah sekaligus barokah. Kita dapat membaca kisah-kisah orang-orang beriman yang kaya raya dan semakin kaya dengan sebab menggunakan kekayaannya sesuai dengan ketentuan atau rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita juga dapat menemukan kisah-kisah orang kaya yang tidak mau menggunakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
dalam penggunaan harta akhirnya menemui kebinasaan. Secara pribadi, marilah kita lihat apakah harta kita barokah atau tidak dengan melihat efek penggunaan dari harta tersebut. Jika harta yang kita dapatkan membawa kepada peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut merupakan indikator harta yang barokah. Namun sebaliknya, jika harta yang dimiliki menjadi sarana penopang kemaksiatan, maka harta itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu berada pada jalur kebenaran yang benar-benar ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbiha bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di khutbah kedua ini marilah kita bermunajat kepada Allah, berdoa, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Aqimus shalah.